gunakan sebagai deuterium, yaitu inti atom beserta elektronnya. Kemudian yang selanjutnya adalah plasma. Plasma ini fase setelah padat, cair, dan gas. Itu fase di mana zat terionisasi dan menjadi sangat konduktif. Jadi beda dengan gas, kalau gas itu masih inti atom masih punya elektron yang mengelilingi dan terikat di orbitalnya. Kalau di fase plasma, elektron itu sudah nggak terikat di orbitalnya inti atom. Jadi inti atom sama elektron sama-sama bergerak bebas. Kemudian yang selanjutnya ada T, itu singkatan dari triton, inti atom helium 3, bisa saya gunakan juga untuk merujuk kepada tritium, yaitu atom helium 3 secara umum. Dan yang terakhir adalah MeV, itu singkatan dari mega electron volt, itu satuan energi yang sering digunakan di kenukliran, setara dengan 1,6021 kali 10 pangkat min 19 ini harusnya, min 19 Joule. Kemudian kita masuk ke dasar reaksi nuklir. Reaksi nuklir itu secara umum definisinya adalah reaksi yang berkaitan dengan perubahan inti atom untuk menuju kestabilan karena interaksi strong nuclear force dan electromagnetic force atau gaya elektromagnetis. Jadi kata kuncinya yang pertama adalah menuju kestabilan, berarti reaksi nuklir itu terjadi pada inti yang kurang stabil atau tidak stabil. Kemudian interaksi dua gaya ini juga menjadi sangat penting karena perlu diketahui kalau di alam semesta ini paling tidak ada 4 gaya yang berpengaruh. Yang pertama itu gravitasi, kemudian gaya nuklir lemah, kemudian gaya elektromagnetis, dan yang paling kuat itu gaya nuklir yang kuat. Nah, untuk reaksi nuklir, gaya-gaya yang berinteraksi itu hanya elektromagnetis dan gaya nuklir kuat. Kedua gaya ini merupakan gaya yang paling kuat di antara 4 gaya lainnya. Bedanya strong nuclear force ini bisa terinduksi kalau jaraknya sangat dekat, yaitu sekitar 10 pangkat min 15 meter atau 1 Fermi. Tapi kalau gaya elektromagnetis itu bisa dikatakan infinite, meskipun jaraknya berjauhan tetap bisa berpengaruh. Misalnya saja kita pakai penggunaan magnet pada kompas, itu kan terpengaruh oleh medan magnet bumi yang sangat besar, dan jaraknya juga kutubnya itu kan jauh dari kita, tapi itu masih bisa berinteraksi dengan magnetnya bisa berinteraksi dengan gaya magnet bumi. Kemudian kita masuk ke jenis reaksi nuklir, itu ada 2, yang pertama fisi dan yang kedua fusi. Seperti yang kita kenal, fisi itu pemisahan satu inti atom menjadi 2 inti atom yang lebih ringan dan bisa dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama itu fisi spontan, ini terjadi karena quantum tunneling dan waktunya relatif lama. Quantum tunneling ini fenomena yang cuma bisa dilihat dari fisika modern. Kalau kita lihat dari fisika klasik, ini nggak mungkin terjadi. Jadi kalau aku pakai analogi, mungkin ini analoginya agak kurang benar, tapi mungkin bisa menggambarkan ya. Kalau kita punya tembok setinggi 5 meter dan kita punya bola yang harus melewati tembok itu, bolanya kan harus punya potensial yang lebih tinggi dari 5 meter. Katakanlah 6 meter atau 7 meter itu kan bisa lewat. Tapi di dunia mekanika kuantum, kalau kita punya bola dan kita ngelemparnya itu di ketinggian 4 meter, itu masih ada probabilitas tertentu di mana bolanya itu bisa melewati tembok tersebut. Dan itu probabilitasnya sangat kecil, sekitar orde 10 kali pangkat min 19%. Tetapi kalau di dunia di inti atom itu, frekuensi benturan bola itu dalam 1 detik itu ada di orde 10 pangkat 17 kali. Makanya kita bisa mengenal yang namanya fisi dan radiasi itu karena memang alam semesta mengizinkan begitu. Kemudian yang kedua itu ada fisi terinduksi. Ini biasanya inti atom ditumbuk dengan neutron dan waktunya akan cepat. Itu seperti yang kita tahu di reaktor-reaktor fisi yang sudah banyak beroperasi di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah fusi, itu penggabungan 2 inti atom yang ringan menjadi 1 inti atom yang lebih berat dan lebih tinggi energi ikatnya. Kemudian apa sih kecenderungan yang terjadi seputar fisi dan fusi? Jadi tadi sempat disinggung kata kunci yang pertama itu kestabilan inti atom.
Salah satu aspek yang bisa diukur untuk menentukan kestabilan inti atom itu dari energi ikat per nukleonnya. Semakin tinggi energi ikatnya, berarti semakin stabil. Di gambar di kiri ini kita bisa lihat kalau nilai energi ikat per nukleon tertinggi itu dipegang oleh besi 56 di Fe56. Nah, kemudian ini menunjukkan kalau unsur-unsur yang di kiri Fe56 dia akan menuju kestabilan dengan reaksi fusi dengan bergabung menjadi massa yang lebih berat hingga mendapatkan Fe56. Dan ini juga terjadi di bintang-bintang yang diprediksi kalau bintang itu sudah kehabisan bahan bakar fusi, unsur yang terbentuk kemungkinan besar ya besi 56 ini. Sedangkan di kanan besi 56 ini, atom cenderung menuju kestabilan menggunakan reaksi fisi atau peluruan radioaktif. Jadi dia semakin ringan inti atomnya untuk menuju kestabilan. Dan kalau di kiri inti atom, fusi itu terjadinya secara eksotermik. Artinya dia ketika fusi itu terjadi, dia melepaskan energi. Di kanan besi 56, fusi itu terjadi secara endotermik. Jadi butuh energi untuk melakukan fusi. Dan jika fusinya terjadi pun, unsur baru yang terbentuk pun itu nggak akan bertahan lama. Kemungkinan cuma dalam detik, milidetik, atau bahkan mikrodetik. Mungkin itu bisa dilihat di unsur-unsur bagian bawah tabel periodik, unsur-unsur buatan itu umurnya sangat pendek. Itu karena intinya tidak stabil sehingga dia langsung meluruh menjadi unsur yang lebih ringan. Dan juga ada anomali, misalnya ini di helium 4 yang energi ikatnya lebih tinggi daripada lithium 6. Ini terjadi pada nuklida yang punya Fermi magic number. Jadi inti atom itu juga bisa diperlakukan mirip seperti orbital elektron. Jadi inti atom itu punya orbital berbeda, orbital independen antara proton dan neutron. Nah, Fermi magic number ini angka-angka tertentu di mana tiap orbitalnya terisi penuh sehingga energi ikatnya menjadi sangat kuat. Nah, helium 4 ini kan punya 2 proton dan 2 neutron. Nah, kedua orbitalnya itu terisi penuh sehingga dia memiliki energi ikat yang anomali dan istilahnya melonjak lah. Dari hidrogen ke helium melonjak karena Fermi magic number ini. Ini juga bisa ditemui di karbon 12 yang melompat dari boron 11 kemudian turun lagi di nitrogen 14 dan beberapa unsur lainnya yang mengalami anomali. Kemudian kita akan berbicara mengenai energi dari reaksi nuklir. Kenapa sih nuklir itu dikejar untuk generasi energi? Saya ambil 3 contoh di sini. Yang pertama ada reaksi fisi terinduksi untuk uranium 235. Uranium 235 akan ditumbuk dengan proton, kemudian dia akan menjadi uranium 236 yang tereksitasi, ini ada tanda bintangnya. Setelah waktu tertentu kurang dari 1 nanosecond, ia akan berfisi menjadi rubidium 93 dan cesium 141, menghasilkan 2 neutron dan melepaskan energi sebanyak 200 MeV. Ini untuk sekali reaksi fisi. Kemudian saya mengambil untuk reaksi fusi, saya mengambil deuterium tritium. Ketika deuterium dan tritium difusikan, dihasilkan helium 4 atau partikel alfa dengan neutron dan dilepas energi sebesar 17,56 MeV untuk satu kejadian fusi. Dan yang ketiga saya ambil reaksi kimia, oksidasi atau pembakaran hidrokarbon metana yang energi yield-nya cukup tinggi di antara reaksi lainnya. Yang pertama metana atau CH4 dibakar dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O dan energi sebesar 890,5 kJ. Ini untuk 1 mol. Tapi karena pelepasan energi ini satuan skalanya berbeda-beda, saya samakan dalam kilojoule per kilogram. Dan ketika disamakan hasilnya sebagai berikut. Uranium 235 menghasilkan 82 kali 10 pangkat 9 kilojoule per kilogram. Fusi deuterium tritium menghasilkan 3,37 kali 10 pangkat 14 kilojoule per kilogram. Dan pembakaran hidrokarbon metana hanya menghasilkan 55.650 kilojoule per kilogram. Jadi ketika dinyatakan bahwa energi fisi itu menghasilkan energi yang sama dengan 1 juta
bahan bakar kali 1 juta kali lebih kecil daripada bahan bakar konvensional, itu ya memang terjadi karena pelepasan energi yang sangat besar ini. Terus ketika orang menyatakan bahwa bom hidrogen itu energinya 10.000 kali lebih kuat daripada bom fisi, ya itu terjadi karena fakta ini, fakta perbedaan orde energi yang dilepaskan untuk tiap satuan massa yang sama. Karena energi yield yang besar ini, fusi sampai sekarang masih dikejar untuk digunakan sebagai pembangkitan daya. Sekarang kita masuk ke fusi nuklir. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa fusi nuklir itu penggabungan dua inti atom menjadi satu inti atom dengan massa yang lebih besar dengan energi ikat yang lebih stabil. Contoh-contohnya saya sertakan sebagai berikut. Yang pertama itu fusi deuterium tritium, menghasilkan alfa dan neutron, melepaskan energi sebesar 17,56 mega elektron volt. Kemudian ada fusi 2 deuterium, menghasilkan tritium dan protium atau helium 1, dan melepaskan energi sebesar 4 mega elektron volt. Dan ada alternatif lain dari fusi deuterium yang menghasilkan helium 3 dan neutron, dan melepaskan energi sebesar 3,3 mega elektron volt. Yang terakhir ada fusi hidrogen yang terjadi di matahari. 4 hidrogen akan berfusi menjadi partikel alfa, 2 elektron dan 2 neutrino, dan melepaskan 25 mega elektron volt. Untuk fusi yang terakhir ini nggak bisa terjadi di bumi karena kondisi yang nanti akan kita bahas di bagian selanjutnya. Jadi fusi nuklir ini terjadi apabila strong nuclear force antar nukleon melebihi gaya Coulomb karena muatan pada nukleon. Jadi kita tahu kalau antara inti atom satu dengan inti atom lainnya itu kan terisi dengan muatan-muatan positif, dan gaya Coulomb-nya itu akan tolak-menolak. Tetapi ketika inti atom tersebut didekatkan kurang lebih 1 Fermi, itu 10⁻15 meter, itu gaya Coulomb itu akan kalah dengan strong nuclear force yang terjadi karena dua partikel inti tersebut yang didekatkan. Jadi pada jarak sekecil itu baru bisa strong nuclear force mengalahkan gaya penghalang Coulomb karena muatan positif yang sama tersebut. Dan ya itu tadi, ini menerangkan ulang bahwa strong nuclear force itu terjadi pada jarak yang sangat pendek, sekitar 1 Fermi atau 10⁻15 meter. Kemudian kita akan berbicara mengenai syarat gimana fusi nuklir itu terjadi. Yang pertama adalah densitas partikel yang tinggi, biasanya disimbolkan dengan N. Yang kedua adalah temperatur plasma yang tinggi, disimbolkan dengan T. Dan yang ketiga adalah waktu confinement atau pengurungan yang cukup lama, biasanya disimbolkan dengan tau. Dari 3 parameter ini kita punya satu kriteria lagi, di mana fusi nuklir itu dapat terjadi dan sustain, itu kriteria Lawson melebihi 10⁻20 second per meter kubik. Dan rumusnya itu densitas dikalikan dengan tau ini. Kemudian untuk fusi yang terjadi secara natural itu ada di matahari dan bintang-bintang lainnya. Sebagai informasi, densitas partikel bahan bakarnya itu ada proton, ada deuterium dan tritium, itu lebih dari 1,41 gram tiap cm kubik. Sedangkan di bumi, densitas hidrogen itu cuma 0,089 gram per cm kubik. Dan ini bisa dilihat perbedaan dari kriteria syarat yang pertama, yaitu densitas partikel yang tinggi. Kemudian di matahari temperaturnya itu 15 juta derajat Celcius itu di permukaannya, dan ada suhu yang lebih tinggi dari itu di bagian-bagian lainnya, dan itu memenuhi syarat yang kedua. Kemudian untuk kriteria Lawson, taunya itu terpenuhi karena massa matahari yang sangat besar, itu sekitar 1,988 kali 10⁻30 kg, sehingga memungkinkan gravitational confinement pada waktu yang lama. Jadi fusi itu tersustain, berkelanjutan karena massa matahari yang tinggi, sehingga gaya gravitasinya di radius matahari itu memungkinkan untuk terjadinya fusi secara berkelanjutan. Dan ini bisa kita bayangkan bagaimana gaya gravitasinya itu sangat kuat, sehingga bahkan matahari itu diorbit oleh berbagai planet yang kita kenal di tata surya kita.
juga berbagai asteroid yang ada di sabuk asteroid, dan bisa dibayangkan seberapa besar gaya yang terjadi di jarak yang sangat dekat dari massa yang sebegitu besar. Kemudian kita masuk ke bentuk reaksi fusi. Yang pertama itu ada reaksi fusi yang tak terkontrol. Ini bisa dilihat pada secondary stage pada bom termonuklir atau bom hidrogen. Jadi seperti yang ada di kanan ini, bom hidrogen itu terdiri dari dua kompartemen. Yang kompartemen pertama merupakan ini, yang berbentuk lingkaran ini. Di dalamnya itu terdapat material fisil dan ledakannya akan diatur dengan cara fisi, sehingga material fisil akan berfisi dan menjadi superkritis, kemudian memancarkan radiasi gamma, dan bisa dilihat nih casingnya merupakan casing yang sangat reflektif, jadi tidak ada kemungkinan radiasi untuk keluar dari casing tersebut. Nah, dari reaksi fisi pada bagian pertama akan menimbulkan berbagai macam bentuk radiasi, dan salah satu yang dominan itu adalah X-ray. Ketika X-ray memantul-mantul dalam reflektor, dia akan memanaskan bagian kedua ini. Bagian kedua ini terdiri dari bahan bakar fusi yang warna merah dengan bahan bakar fisi yang di tengah ini. Ketika bahan bakar kedua ini mengalami radiasi terus-menerus dari X-ray, suhunya akan meningkat hingga 100 juta Kelvin, sehingga bahan bakar fisi yang berada di dalam ini menjadi superkritis dan juga mengalami reaksi fisi yang sangat cepat dan mengeluarkan energi yang besar di waktu yang sangat cepat itu, sehingga materi fusi yang berwarna merah ini akan terkompresi dari luar dan dari dalam. Dari dalam dia terkompresi karena material fisi yang superkritis, dari luar karena X-ray yang dari stage pertama tadi. Kemudian dari stage kedua ini barulah bom akan meledak dengan kekuatan yang beribu-ribu kali lebih besar daripada bom fisi. Kemudian yang kedua ada reaksi fusi terkontrol, yaitu usaha untuk mengontrol reaksi fusi supaya bisa digunakan dalam penggunaan daya. Yang pertama itu ada thermonuclear fusion atau fusi panas, yang biasanya saat ini kita kategorikan sebagai fusi biasa, itu fusi panas. Dan dibedakan lagi menjadi 4 tergantung dari kungkungannya. Yang pertama gravitational confinement, ini yang dijelaskan tadi pada bintang dan matahari. Kemudian magnetic confinement, ini ada dua konfigurasi yang sangat terkenal. Tokamak ini berasal dari Uni Soviet dan Stellarator ini di Jerman. Kemudian ada inertial confinement, ini biasanya menggunakan e-beam atau electron beam, ion atau laser. Kita bisa lihat di Amerika, National Ignition Facility. Kemudian yang terakhir adalah electrostatic confinement, yang biasa ditemukan pada fusor. Dan cara kerjanya dari ketiga ini, yang cara kerjanya paling simpel adalah ini, fusor. Tetapi nanti kita akan bahas lebih lanjut kenapa fusor bukan yang jadi bahasan utama di kelas energi hari ini. Kemudian yang terakhir ada muon catalyzed fusion. Ini bisa terjadi di suhu ruangan. Mekanismenya nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian untuk fusi nuklir ini sudah ada 4 jenis bentuk usaha untuk mengontrol fusi. Yang pertama ada Stellarator, ini Wendelstein 7X, itu di Jerman. Bentuknya seperti ini, kurang lebih konfigurasinya mirip dengan tokamak. Yang berbeda nanti adalah bentuk aliran plasmanya. Bentuk aliran plasmanya ini Mobius strip, seperti lingkaran yang punya satu sisi aja dan non-orientable. Kemudian yang kedua ada cyclus muon catalyzed fusion. Jadi ini melibatkan muon. Muon itu partikel lepton. Kalau di fisika partikel itu mirip dengan elektron. Muatannya sama dengan elektron, -1, tapi masanya kurang lebih 207 kali lebih berat, dan dia bisa digunakan untuk menggantikan elektron pada orbit elektron. Sehingga nanti mu ini akan bisa terikat pada deuteron atau triton, membentuk dmu dan tmu. Dan tmu dan dmu ini memiliki radius
orbital yang lebih kecil. Kalau dibandingkan dengan deuterium yang elektron biasa, itu radiusnya sekitar 200 kali lebih kecil. Nah, radius yang lebih kecil itu memungkinkan inti untuk semakin dekat dan juga memungkinkan energi yang lebih kecil yang dibutuhkan sehingga dua inti itu bisa pada jarak 1 Fermi tadi. Dan itu sudah dilakukan penelitian, kebanyakan penelitiannya dilakukan di Jepang, Jerman, dan Amerika. Dan sampai saat ini mungkin Jepang jadi salah satu negara paling depan yang meneliti ini. Jadi fusinya sama kayak tadi, deuterium dan tritium, tapi elektronnya diganti dengan muon. Jadi ketika mereka berfusi, mereka menghasilkan deuterium dan tritium muonik ini akan menghasilkan partikel alfa dan neutron dan membebaskan mu tadi, dan mu tadi bisa digunakan kembali untuk siklus deuterium dan tritium dengan partikel dmu dan tmu. Tetapi masalahnya di sini adalah muonik itu juga bisa berikatan dengan alfa, dan ketika berikatan dengan alfa dia akan terikat terus dan terbuang sia-sia. Dan itu menjadi tantangan yang menjadi tantangan siklus muon catalyzed fusion hingga saat ini, yang saat ini cuma bisa berlangsung secara terus-menerus itu sekitar 200 sampai 400 kali saja. Padahal untuk membangkitkan energi butuh lebih dari itu. Kemudian yang ketiga ada tokamak, ini yang di ITER yang sekarang lagi dibangun di Prancis. Nanti akan kita bahas secara lebih lanjut. Kemudian yang keempat ini akan kita bahas itu Farnsworth fusor. Cara kerjanya cukup simpel. Jadi beda potensial dipasang pada permukaan luar dan permukaan dalam suatu ruang vakum. Kemudian beda potensial ini sangat besar, sehingga gas-gas bahan bakar yang ada di vakum itu bisa bergerak sangat cepat dan punya probabilitas untuk menumbuk satu dengan lain. Dan ketika menumbuk itu, terjadilah fusi dan terjadilah pelepasan energi. Tapi untuk fusor ini, energi yang dibutuhkan untuk membuat beda potensial sebesar itu jauh lebih tinggi daripada energi yang dihasilkan dari fusi yang terjadi. Jadi ini tidak mungkin viable untuk pembangkitan daya melalui reaksi fusi. Kemudian yang terakhir ada inertial confinement di National Ignition Facility di Amerika. Itu cara kerjanya lebih berbeda, lebih sedikit sains yang digunakan kasarannya. Jadi ada bahan bakar deuterium tritium yang diletakkan di tengah suatu kompartemen. Kemudian dari atas dan bawah, bahan bakar tersebut akan dibombardir dengan laser berenergi tinggi, sehingga bahan bakar tersebut akan naik suhunya, dan ketika suhunya pada titik-titik tertentu, suhunya itu akan sangat tinggi sehingga fusi bisa terjadi secara terus-menerus di bahan bakar tersebut. Dan ini juga salah satu metode yang cukup promising, tapi lebih jarang digunakan karena kendala lasernya dan juga kendala kompartemennya, seberapa lama dia dapat menahan kondisi seperti ini dengan suhu yang sangat tinggi. Kemudian juga baru-baru ini kita melihat dua berita ini. Yang pertama mengenal matahari buatan Cina yang akhirnya menyala, apa fungsinya. Jadi sebenarnya matahari buatan Cina itu juga ini salah satu bentuk tokamak, dan memang plasmanya itu butuh sampai jutaan Kelvin untuk bisa mensustain fusi plasma. Kemudian ada juga berita tentang anak SMP yang berhasil melakukan fusi nuklir di ruang keluarganya, dan ini masuk world record dan cukup menggemarkan saya dan mungkin anak-anak nuklir lainnya. Tapi untuk sebagai meluruskan aja, fusi yang dipakai di sini itu mirip yang di fusor ini. Jadi fusinya bukan untuk membangkitkan daya, tetapi memang murni untuk menggabungkan partikel. Jadi ya mungkin dengan fasilitas voltase yang memadai dan keamanan yang memadai, mungkin kebanyakan
orang yang cukup mengerti, misalnya mahasiswa itu juga sebenarnya bisa melakukan hal tersebut. Kemudian sebelum kita masuk ke proses fusi yang bakal dipropos, yaitu di tokamak, kita akan berbicara mengenai ketersediaan deuterium dan tritium sebagai bahan bakar. Jadi mungkin banyak sekali orang yang menyatakan kalau fusi itu energinya unlimited. Ketika berbicara mengenai unlimited itu, mungkin yang kebanyakan orang maksud adalah deuterium ini atau hidrogen berat istilahnya. Ketersediaannya itu sekitar 0,115% hidrogen di bumi. Kalau dalam ppm itu 155,76 ppm. Dan materi ini memang bisa dikatakan infinite karena di 1 meter kubik air kita bisa distilasi sekitar 33 gram dari deuterium. Dan memang ketersediaannya sangat melimpah, lebih melimpah daripada uranium, thorium, bahkan juga emas dan juga logam-logam mulia lainnya. Dan memang infinite di bumi ini. Kemudian yang ketiga itu ada tritium. Nah, ini yang menjadi masalah di bumi ini karena tritium itu radioaktif, punya waktu paruh sekitar 10 tahun. Kemudian ketersediaan alamiahnya itu cuma skala tracer atau cuma bisa di-trace, diikuti begitulah istilahnya. Dan sekitar 10⁻16% hidrogen di bumi. Jadi kalau satu bumi tritium natural itu dikumpulkan, itu hanya sekitar 7,3 kg. Padahal dalam reaksi fusi yang dipropos itu minimal sekitar 250 kg bahan bakar yang dibutuhkan dengan 50% tritium, 50% deuterium. Tapi tritium itu juga merupakan byproduct dari operasi reaktor nuklir dan beberapa industri kimia, dan juga bisa diproduksi dengan cara iradiasi lithium 6, boron 10, atau fusi deuterium. Untuk lithium 6 sendiri bisa diiradiasi menggunakan neutron, menghasilkan alfa dan juga tritium. Sedangkan untuk boron 10 bisa diiradiasi neutron dan menghasilkan 2 alfa dan tritium. Ada juga alternatif lain di mana tritium tidak terbentuk, tetapi yang terbentuk adalah alfa dan lithium 7. Kemudian untuk fusi deuterium sepertinya sudah disampaikan di depan tadi, di mana 2 deuterium bisa mengakibatkan pembentukan 1 tritium dan juga 1 proton atau hidrogen 1. Dan kita akan masuk ke perkembangan teknologi fusi nuklir dalam pembangkitan daya. Riset dan pengembangannya sendiri sudah dilakukan oleh kebanyakan negara-negara ITER. ITER itu singkatan dari International Thermonuclear Experimental Reactor yang akan dibangun di Prancis. Nanti akan kita ulik lebih lanjut di slide selanjutnya. Negara-negaranya itu meliputi Amerika, Tiongkok, Uni Eropa, India, Jepang, Korea, dan Rusia. Dan riset pengembangan ini semakin gencar dilakukan pada dekade 2010-an hingga sekarang. Mulainya sendiri itu sudah dari 1960-an, hampir berbarengan dengan fisi nuklir. Tetapi untuk achieving pembangkitan daya hingga saat ini malah belum bisa. Padahal di reaktor fisi setelah 5-10 tahun dipelajari itu sudah ada reaktor yang operasional. Dan sejauh ini riset dan pengembangan menghasilkan berbagai rekor. Rekor yang pertama itu suhu plasma tertinggi. Yang pertama ada JT60 di Jepang, suhu tertingginya itu 522 juta derajat Celcius. Ini sudah cukup lama, kalau nggak salah tahun 2009. Kemudian yang kedua ada energi fusi tertinggi itu di JET di Inggris, Joint European Torus, itu 16 megawatt. Kemudian kriteria Lawson tertinggi itu di JT60 di Jepang, dan Q factor itu di JET sebesar 0,69. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide-slide setelah ini mengenai apa itu Q factor dan parameter lainnya. Dan juga seperti yang saya katakan tadi, masih ada parameter lain yang diperhatikan dalam pengembangan reaktor fusi. Kita akan fokus mengenai reaktor fusi tokamak, terutama ITER yang saat ini sedang dibangun, dan ada 5 komponen utamanya. Yang pertama adalah magnet. Magnet ini disusun seperti ini, sehingga nanti plasmanya itu akan berbentuk seperti torus atau donat gitu. Nanti akan lebih jelas di gambar vacuum vesselnya. Kemudian cryostat ini berfungsi sebagai
pompa apa ya istilahnya, dia memompa pendingin nitrogen cair sehingga menyediakan lingkungan yang sangat dingin dan relatif vakum terhadap magnet. Sehingga magnet ini nanti akan menjadi magnet yang superkonduktif dan bisa memungkinkan aliran plasma yang diinginkan. Komponen yang ketiga itu ada blanket. Komponen ini akan berhadapan langsung dengan plasma bahan bakar, dan jika nanti dihubungkan untuk heat exchange dengan pendinginnya atau menggunakan air yang nanti uapnya akan digunakan untuk memutar turbin dan generator, air tersebut akan dialirkan di assembly blanket ini. Kemudian yang keempat itu ada vacuum vessel. Ini tempat di dalamnya ada blanket dan plasma yang terjadi. Ini merupakan tempat dengan gradien suhu paling tinggi, di mana plasma di dalamnya itu bisa sampai jutaan Kelvin, ratusan juta derajat Celcius, sedangkan di luarnya itu mendekati 0 derajat karena didinginkan oleh cryostat tadi. Jadi ini merupakan bagi saya engineering wonder ya, karena bisa bertahan dari gradien suhu yang sangat ekstrim tersebut. Yang keempat ada diverter. Ini biasanya diletakkan di bagian bawah vacuum vessel. Ini digunakan untuk nanti mengambil bahan-bahan fusi yang bisa mengkontaminasi plasma. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di operasinya. Kita akan lanjut ke cara kerja fusi nuklir dalam pembangkitan daya. Jadi pertama-tama di dalam vacuum vessel, udara tersebut dihilangkan sehingga terjadi kondisi vakum di dalamnya. Kemudian cryostat memompa nitrogen cair sebagai pendingin sehingga magnet yang ada di dalam cryostat itu menjadi superkonduktor. Selain itu dia juga menyediakan lingkungan vakum sehingga magnet ini akan tetap terus terjaga sebagai superkonduktivitasnya akan terjaga, dan suhunya itu sedikit di atas 0 Kelvin, sekitar 0,15 Kelvin. Kemudian magnet superkonduktor yang tadi sudah disiapkan oleh cryostat itu memungkinkan pembentukan dan pengendalian plasma melalui medan magnet yang dihasilkan. Medan magnetnya itu hingga puluhan Tesla. Ini jauh lebih tinggi daripada medan magnet yang kita kenal misalnya dari HP kita atau dari laptop dan TV, itu jauh lebih tinggi. Kemudian di bawah pengaruh medan magnet akan terjadi arus listrik yang besar dalam vacuum vessel. Kemudian bahan bakar deuterium tritium ini akan diinjeksikan dan akan membentuk plasma karena suhu dan tekanan yang tinggi karena kondisi vakum juga. Nah, suhu ini dinaikkan dengan adanya suplai daya tambahan dari EHS. EHS itu external heating system dan self heating. Self heating itu pemanasan dari materi fusinya tersendiri, dari plasma fusi itu sendiri. Dan fusi akan terjadi pada suhu ratusan juta derajat Celcius atau Kelvin ketika sudah mulai beroperasi. Kemudian fusi akan melepaskan energi dan neutron. Energinya akan ditangkap oleh blanket sebagai energi termal dan digunakan untuk memanaskan pendingin air yang dialirkan pada blanket. Dan dari pendingin itu akan digunakan untuk memutar turbin, menggerakkan generator, kemudian menghasilkan listrik. Kemudian ada juga konsep breeding blanket, di mana blanket akan bagian dalamnya akan dibuat dari material lithium untuk memproduksi tritium. Karena kita tahu tadi kalau tritium itu sangat-sangat jarang terjadi secara natural. Dengan reaksi ini, tritium 6 akan diradiasi dengan neutron dan menghasilkan helium dan tritium dan energi tambahan 4,8 MeV. Kemudian diverter di bagian bawah akan menangkap produk fusi dan energi termal hasil fusi dan mengurangi kontaminasi plasma. Hasil fusinya itu bisa berupa helium 3 dan helium 4 dan juga tritium. Helium 3 dan helium 4 ini kemudian akan dikumpulkan menjadi satu tempat, nanti akan menjadi limbah yang non-radioaktif dari reaktor fusi, sedangkan tritium ini akan dikumpulkan dan dipompa kembali sebagai bahan bakar yang digunakan untuk fusi sehingga akan terus berlanjut. Secara grafis seperti ini. Jadi ini ada external heating system
yang digunakan untuk memanaskan sehingga fusi bisa terinduksi pada mula-mulanya untuk mengondisikan suhu yang tinggi. Kemudian ini ada magnet yang memungkinkan bentuk aliran plasma seperti donat. Kemudian ini ada yang merah, ini juga magnet. Magnetnya itu mengatur berbagai arah ya. Jadi yang lingkaran ini mengatur bentuk vertikalnya, kemudian yang ini mengatur bentuk azimutalnya. Jadi bukan sembarangan bentuk, karena memang dibentuk sedemikian rupa sehingga plasmanya nanti berbentuk torus ini. Kemudian di dalamnya akan terjadi plasma dan terjadi fusi, dan panas dari fusi itu akan ditukar menggunakan air yang dipasangkan pada blanket ini. Airnya akan menjadi uap air bertekanan tinggi dan digunakan untuk memutar turbin. Dan listriknya itu bisa digunakan untuk listrik ke grid atau juga diresirkulasi masuk kembali ke heating system, sehingga heating systemnya itu istilahnya bisa mandiri, tidak perlu generator di luarnya. Kemudian divertor di bawah akan mengumpulkan ini deuterium, tritium, dan helium, dan bisa dipisah secara isotopik. Helium akan dikumpulkan sebagai limbah, kemudian deuterium dan tritium akan dipompa kembali masuk sebagai bahan bakar. Di secara grafis berikut cara kerjanya. Kemudian kita akan berbicara mengenai parameter fusi nuklir dalam pembangkitan daya di tokamak. Yang pertama itu radius mayor, itu radius dari tengah sini ke bagian tengah torusnya. Kemudian ada radius minor, itu radius dari ininya, donatnya itu, dari lingkaran ini. Kemudian ada medan magnet yang dihasilkan oleh susunan magnet tadi. Kemudian ada daya masukan, ini untuk external heating system, itu kita simbolkan sebagai P heat. Kemudian ada juga daya keluaran hasil fusi, itu dari panasnya fusi sebagai kalor. Kemudian ada volume plasma, ini tergantung radius mayor dan minornya. Kemudian yang terakhir ada faktor multiplikasi daya plasma atau Q, yang akan kita jelaskan pada bagian selanjutnya. Di sini juga ada tabel parameter beberapa tokamak yang sudah dan akan dioperasikan. Yang sudah dioperasikan itu JET, dia punya radiusnya 3 meter, medan magnet 3,5 Tesla. Faktor multiplikasinya berdasarkan desain itu 1, tetapi pada realitanya kita cuma dapat 0,69 tadi, dan volume plasmanya 100. Kemudian untuk ITER itu akan 2 kali lebih lebar, radiusnya 6 meter, medan listriknya sekitar 5,7 Tesla, Q point desainnya itu 10, kemudian plasmanya 840 meter kubik. Dan yang terakhir ini demo, ini nama demo ini berarti demonstrasi fusi nuklir. Ini masih dalam tahap rancangan, belum dibangun satu komponen pun, dan rencananya akan dibuat menjadi 9 dengan radius mayor 9, medan magnet sekitar 5 Tesla, Q point-nya 20 dengan volume plasmanya 2500. Selanjutnya kita akan berbicara spesifik mengenai faktor multiplikasi. Jadi faktor multiplikasi Q itu juga dikenal dengan scientific break-even. Itu artinya rasio energi yang digunakan pada external heating system setara dengan energi yang dihasilkan dari fusi nuklir. Itu kalau Q-nya 1. Dan Q itu bisa dirumuskan sebagai P fusi dibagi P heat. Jadi ketika saya mengatakan tadi kalau CET itu Q-nya 0,69, berarti rasio antara energi yang dihasilkan melalui fusi dengan energi yang dibutuhkan untuk menyuplai panas external heating system itu baru 0,9. Jadi belum 1, jadi energi fusinya belum setara. Kemudian ada juga faktor break-even lain, yaitu engineering break-even atau QE. Kalau QE ini sudah mempertimbangkan resirkulasi energi listrik yang dihasilkan dari reaktor ke dalam external heating system. Jadi nanti dia akan menghitungkan efisiensi panas menjadi listriknya, kemudian juga akan dikurangi dari efisiensi lainnya seperti bahan bakar, dan nilainya itu akan lebih kecil daripada scientific break-even.
kalau di reaktor yang sama. Kemudian ada ignition point. Ini kejadian yang terjadi ketika daya yang digunakan untuk external heating system itu sama dengan 0. Jadi perlu diketahui kalau kalau pemanasan dalam plasma itu ada self heating karena bahan bakarnya tadi dan fusi yang terjadi karena di dalam bahan bakar, dan juga ada pemanasan eksternal. Seiring suhu plasma meningkat, self heating itu akan semakin efisien dan akan dibutuhkan lebih sedikit daya untuk external heating sistemnya. Secara teoretik, ignition point ini akan terjadi pada Q22. Padahal kalau kita lihat di rumus tadi kan P-heat-nya kalau misalnya 0 berarti Q-nya infinite. Padahal ya, tapi secara teoretik setelah menghitungkan engineering break-even juga itu akan terjadi pada Q sama dengan 22. Kemudian yang terakhir adalah commercial break-even yang akan paling lama dicapai oleh pembangkit fusi. Itu adalah kondisi ketika listrik sisa resirkulasi itu sudah cukup secara ekonomis untuk dikomersilkan dan digunakan untuk membiayai pembangunan dan operasi reaktor, juga meliputi nanti maintenance-nya dan juga peluang-peluang kogenerasinya dan parameter-parameter ekonomis lainnya yang akan diperhitungkan dalam commercial break-even. Kemudian kita sudah masuki bagian-bagian terakhir dari presentasi. Kita akan bicara tentang ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor. Ini disuplai dan diriset oleh negara-negara tadi yang disebutkan itu. Lokasinya di Prancis, ada di Saint-Paul-de-Vence. Dengan spesifikasinya itu radius mayornya 3 meter, kemudian medan magnetnya itu 5,7 Tesla, kemudian volume plasma di dalamnya ini sekitar 840 meter kubik, dan kita tadi juga sempat lihat kalau Q yang didesain itu sekitar 10, artinya nanti dengan masukan daya sekitar 50 MW, dia akan menghasilkan daya fusi sebesar 500 MW. Hingga saat ini biayanya itu sekitar puluhan miliar euro, belum dikonfirmasi secara pasti oleh ITER-nya sendiri. Dan reaktor ini nggak akan dihubungin sama power grid, jadi di blanketnya itu nggak ada pipa-pipa untuk air untuk menukar panas, sehingga murni untuk eksperimental nuklir ke depannya. Nanti yang akan dihubungkan ke power grid itu yang demo itu tadi, demonstration power plant. Dan dibentuknya ITER ini punya beberapa tujuan. Yang pertama, mencapai plasma deuterium tritium yang dipertahankan oleh pemanasan internal. Artinya bisa lebih mendekati ignition point meskipun nggak bisa mencapai ignition point secara teoretik. Kemudian demonstrasi operasi fusion power plant. Nanti operasinya dan maintenance-nya juga akan dilihat setelah reaktor ini beroperasi sampai kurang lebih 15-20 tahun. Kemudian menguji tritium breeding, yaitu nanti blanketnya akan diberi modul-modul lithium sehingga bisa memproduksi tritium dari radiasi neutron plasma. Dan yang terakhir adalah demonstrasi keamanan fusion power plant, karena dari fusion power plant sebelumnya seperti JET, JT60 dan Project West itu masih belum memiliki Q point yang lebih dari 1, dan takutnya seperti yang Mas Wano katakan kalau ilmu nuklir itu agak insecure, takutnya ada hal-hal tertentu yang nggak bisa diduga. Tetapi secara teoretik sampai sekarang sistem keamanannya sudah didesain sedemikian rupa sehingga kalau ada hal-hal buruk yang terjadi, plasmanya akan turun suhunya dan reaksinya akan berhenti terjadi. Jadi nggak akan terjadi meltdown seperti reaktor fisi yang sering dibesar-besarkan seperti di Nagasaki, seperti di Chernobyl, kemudian Three Mile Island, dan juga di gempa Jepang 2011. Dan kita sudah masuki dua bagian terakhir. Yang pertama itu kelebihan pembangkitan energi fusi. Yang pertama itu densitas energi yang tinggi, kita bisa lihat di slide-slide yang bagian awal tadi. Kemudian dia mengeluarkan polusi yang sedikit, polusinya juga terjadi itu saat pembangunannya, bukan saat operasinya.
Dan yang ketiga itu hasil fusinya merupakan bahan bakar atau limbah nuklida stabil yang dapat dipisahkan. Itu dilihat dari hasil fusinya itu antara deuterium, tritium, atau helium, dan heliumnya itu bisa dipisahkan sebagai limbah yang stabil. Kemudian yang keempat itu ini masih if ya, ketika ignition point dicapai dan konsep breeder dioptimalkan, fusi akan menjadi energi yang berkelanjutan karena dia bisa mensustain bahan bakarnya secara kontinu dan tidak tergantung terhadap tritium yang sangat jarang. Kemudian minim resiko penyalahgunaan bahan radioaktif karena nggak ada bahan fisil yang digunakan sehingga nggak ada potensi penyalahgunaan sebagai material bom nuklir dan lainnya. Kemudian ada yang terakhir adalah tidak ada kemungkinan meltdown seperti di reaktor fisi. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau plasmanya suhunya turun, fusinya probabilitasnya akan semakin kecil dan dia akan semakin dingin, semakin dingin. Kemudian ya sudah, fusinya nggak terjadi lagi dan perlu di restart. Kemudian ada tantangan atau kekurangan pembangkit energi fusi yang saat ini masih diteliti baik secara sains atau engineering-nya. Yang pertama itu fusi berkelanjutan dan ignition point masih sangat sulit dicapai. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau fisi itu dipelajari setelah Perang Dunia II dan 1 dekade setelahnya itu kita udah punya pembangkit listrik tenaga fisi yang operasional, sedangkan di fusi ini dikembangkan dari tahun 1950-an hingga saat ini masih belum punya satu reaktor pun yang operasional dan viable. Kemudian adanya kemungkinan tritium untuk menembus melalui air pendingin. Jadi ada kemungkinan tritium untuk menembus air pendingin membentuk air yang radioaktif, dan ini akan sangat berbahaya kalau terlepas ke lingkungan. Tetapi dari proyek-proyek yang dibuat seperti ITER, hal ini sudah diantisipasi dengan konfigurasi blanketnya. Kemudian ini tantangan yang menurut saya paling serius itu adalah perawatan dan penggantian komponen yang berhadapan langsung dengan plasma itu harus dilakukan dengan robot, karena komponen-komponen tersebut mengalami iradiasi neutron secara terus-menerus dan juga unsur-unsur dan juga energi yang sangat tinggi sehingga sangat radioaktif, padahal neutron itu salah satu radiasi yang paling jahat jika dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi tidak mungkin dilakukan dengan manusia, tetapi harus ada teknologi robot yang bisa dilakukan untuk merawat dan mengganti komponen. Dan pada masa perawatan ini reaktor harus berhenti beroperasi dan akan menyusahkan kembali saat kita mau restart reaktornya lagi. Tantangan keempat itu juga tidak kalah serius, itu quenching pada magnet. Quenching itu fenomena di mana magnet yang superkonduktif tadi menjadi tidak konduktif karena kemagnetan internalnya, dan dia harus diperbaiki selama kurang lebih 6 sampai 8 bulan. Dan ketika magnet itu diperbaiki dan kita nggak punya magnet backupnya, otomatis reaktor juga akan berhenti dan tidak bisa memproduksi listrik. Yang terakhir, tantangan terakhir adalah penerimaan secara ekonomi, sosial, dan politik. Secara ekonomi jelas saat ini masih sangat mahal dari segi bahan bakarnya, pembangunannya, dan juga teknologinya sangat mahal. Seperti vacuum vessel yang harus menahan gradien suhu jutaan Kelvin sampai 0 Kelvin. Itu butuh material yang metalurginya sangat kompleks. Kemudian secara sosial, karena nuklir sendiri kita tahu sampai sekarang reputasinya tercoreng karena banyak sekali bencana seperti Chernobyl yang di-exaggerated, dilebih-lebihkan. Dan yang terakhir adalah politik, penerimaan secara politik, karena ini nasibnya mungkin sama seperti reaktor thorium ya, karena hasil produknya itu tidak ada yang bisa digunakan sebagai bom atom. Secara politis untuk negara-negara yang tanda kutip berperang itu kurang menarik, jadi lebih menarik dikembangkan reaktor fisi yang bisa menghasilkan plutonium dan bahan ledak lainnya.
Kemudian untuk closing statement, saya membandingkan ini dari berbagai profesor dan juga paper yang saya baca dari orang-orang yang bergelut di dunia fusi, baik itu dari plasma science atau dari engineering-nya. Banyak yang menyerah setelah berpuluh-puluh tahun meneliti, tapi ada juga yang menaruh harapan besar. Kebanyakan yang menyerah itu yang di bagian sainsnya, kalau dari saya baca-baca. Kalau yang masih menaruh harapan besar ini dari engineering-nya yang masih terus dikembangkan hingga saat ini di ITER itu. ITER itu menjadi harapan terbesar. Jadi kurang lebih closing statement-nya, konsumsi energi, terutama listrik ke depannya akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah populasi dan utilisasi energi itu sendiri. Di sisi lain, sumber energi konvensional akan semakin langka pada proyeksi waktu yang sama. Perkembangan dan penggunaan fusi sebagai sarana pembangkitan daya dapat menjadi alternatif jawaban masalah tersebut. Saat ini memang teknologi ini seolah menjadi taruhan miliaran dolar yang melibatkan berbagai sumber daya alam dan sumber daya manusia. Akan tetapi akan sangat disayangkan jika 3 hingga 4 generasi di bawah kita belum memiliki jawaban pasti terkait masa depan mereka sendiri tentang kebutuhan energi dan kaitannya dengan fusi. Ini ada 10 referensi yang saya gunakan. Referensi dari ITER, webnya ITER, dan juga language sistemnya ini dari web Jepang. Saya nggak bisa translate kanannya secara benar, tapi kurang lebih seperti itu. Dan terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mungkin bisa ditanyakan terkait materi yang saya bagikan tadi, jika ada pertanyaan. Baik Mas, terima kasih atas materinya Mas. Saya Vincent izin bertanya ya Mas ya. Nah, untuk pertanyaan saya ada 2 pertanyaan Mas. Pertanyaan pertama saya, kenapa kalau kita lihat reaktor nuklir yang kita buat di manusia itu bentuknya kan kayak donat ya Mas ya. Tapi reaktor nuklir yang kita miliki di alam semesta ini yaitu bintang, matahari, itu bentuknya kan bulat ya, spherical. Itu kenapa ya Mas? Itu pertanyaan saya yang pertama. Kalau yang kedua itu, sekarang kan lagi gencar-gencarnya apa ya, traveling luar angkasa kayak gitu. Nah, untuk membuat travel luar angkasa dengan pesawat ulang-alik itu lebih murah, terus lebih efisien, itu bisa menggunakan nuklir dan apa ya, bisa juga pakai cosmic radio wave itu enggak Mas? Itu apa ya, radiasi dari ruang angkasa itu sendiri. Itu saja Mas, makasih Mas. Untuk pertanyaan pertama, dari bentuknya, kalau bentuk donat ini, supaya ini ya, ini lebih ke konfigurasi magnetnya. Jadi konfigurasi magnet yang dimungkinkan itu yang sempat saya tunjukkan tadi, itu konfigurasi magnetnya sebenarnya nggak cuma donat sih, tapi yang paling promising dan paling stabil itu yang bentuk donat ini. Ada juga yang bentuknya ini seperti Mobius strip, itu mirip kayak alat time travelnya Tony Stark di Avengers. Kemudian ya yang paling terkenal 2 ini, tapi yang paling promising itu donat. Kemudian untuk dibandingkan dengan matahari, ya karena gaya gravitasi itu matahari bentuknya bulat karena gaya gravitasi kan menarik ke satu titik gitu kan ya, gampangannya. Sebenarnya dimungkinkan juga sih kalau ada planet berbentuk donat itu secara fisik dimungkinkan, tapi karena kalau kalau mau bentuk donat itu harus ada campur tangan artifisial lah, istilahnya gitu. Tetapi secara fisika itu dimungkinkan kalau misalnya planet kemudian matahari gitu berbentuk donat, tapi harus ada apa ya, campur tangan artifisial. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, untuk space exploration apakah bisa menggunakan nuklir? Jawabannya iya. Itu ada teknologi sendiri yang saya baca itu namanya turbo inductor pump kalau nggak salah. Itu
dia menggunakan helium kalau nggak salah, terus propulsinya menggunakan bahan bakar fisi nuklir, dan itu udah di eksperimen, dan juga diterapkan malah di bidang non luar angkasa. Jadi adanya pompa induktor itu kan untuk meningkatkan suhu kan, jadi itu dimanfaatkan di reaktor-reaktor gas yang suhunya tinggi ketika digunakan untuk produksi hidrogen. Jadi butuh suhu yang lebih tinggi, pompa induktornya dipakai, yang dari teknologi roket nuklir itu dipakai untuk menaikkan suhunya sehingga hidrogennya yang dibentuk lebih efisien. Tapi kalau untuk electromagnetic waves-nya, saya baca-baca sepertinya belum ada energi yang memanfaatkan itu. Mungkin jawaban saya dari situ, Mas Vincent. Apa cukup menjawab? Sudah menjawab, Mas. Terima kasih, Mas. Mungkin dari teman-teman juga ada pertanyaan lagi, silahkan lewat langsung ataupun lewat chat. Atau mungkin ada Mas Elza, mungkin kalau ada membuka diskusi atau dari teman nuklir yang lain seputar ini. Kalau dari aku oh ya, nggak ada pertanyaan gitu. Aku serahin aja ke teman-teman kalau ada pertanyaan ke Alfon. Kalau nggak ada bisa silakan ditutup aja sama Alfon. Karena mungkin udah nggak ada pertanyaan, saya tutup kelas energi pada hari ini. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Selamat malam semuanya, selamat melanjutkan aktivitasnya. Dan juga sekali lagi terima kasih atas menyempatkan di kelas energi ini. Baik, terima kasih Alfon atas kesediaannya untuk mengisi materi di kelas energi malam hari ini. Jadi untuk kelas energi selanjutnya nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut. Terima kasih sebelumnya Alfon. Sama-sama Mas Elza. Makasih juga Mas Vincent yang dibuatkan room baru. Oh ya, terima kasih juga buat Vincent tadi yang sudah membuatkan room. Maaf karena aku ada kendala. Oh iya, sama-sama, Mas. Oke, oke. Terima kasih. Aku izin live ya. Monggo Mas. Oke. Terima kasih, Mas. Dan teman-teman. Ya, makasih teman-teman. Aku izin live ya. Aku nggak record Monggo Mas. meet-nya. Bukan Oh, aku. oke Mas. Ini yang record siapa ya tadi? Aku juga lupa ya tadi. Aku lupa. Tadi kayaknya Mas Advent deh. Oh, oke. Lupa. Kamu bisa end recordingnya mungkin nanti masuk ke mail. Iya, Oh, oke. email Mas Advent. Ini kan ada yang mau disampaikan kah?